Kemudian ada yoko yang artinya di sebelah. Yoko sama dengan tonari minasang. Nah, bedanya apa? Kalau tonari itu digunakan ketika bendanya itu sejenis minasang. Minasang, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita full belajar kosakata ya minasang, Atarashi Kotoba, kosakata baru, bahasa Jepang level N4 dari bab 26 sampai bab 30 buku Mina no Nihongo 2. Oke, langsung aja kita ke pembahasan ya minasang. Nah, di sini kosakatanya nggak akan saya bahas satu persatu. Saya hanya bahas yang memang perlu dibahas saja. Oke, langsung aja kita masuk ke list kosakata bab 26 ya minasang. Berikut listnya, silakan kalian pause videonya, kalian bisa screenshot atau kalian langsung catat ya minasang. Kalau sudah, langsung kita bahas yang saya tandai merah saja ya. Yang pertama ada okuremas dan mani aimas. Okuremas terlambat, mani aimas tepat waktu. Nah, kenapa saya warnai merah? Karena di sini saya ingin negasin kalau telat dan tepat waktu, partikelnya menggunakan partikel ni. Contohnya terlambat ke sekolah. Jadinya gakko ni okuremashita. Nah, jadi pakai partikel ni. Tepat waktu juga sama, dia pakai partikel ni ya. Kemudian nomor 5 ada yarimas ya minasang. Jadi yarimas ini sama dengan simas, sama-sama menyatakan melakukan. Hanya saja simas itu lebih luas pemakaiannya. Simas selain menyatakan melakukan, dia bisa digunakan untuk merubah benda menjadi kata kerja. Jadi gabungan kata benda plus simas ya minasang, itu udah kita pelajari di N5. Contohnya, tenis yang artinya tenis, ketika digabung dengan simas, tenis simas itu artinya melakukan kegiatan main tenis kayak gitu. Jadi simas itu lebih luas pemakaiannya. Sedangkan kalau yarimas dia hanya digunakan untuk menyatakan melakukan gitu aja. Dan nanti kalau kita udah masuk bab 41, yarimas juga bisa diartikan memberi. Sama dengan agemas, cuman dia lebih di bawah tingkat kesopanannya daripada agemas ya. Jadi yarimas masih di bawah agemas, seperti itu. Lanjut bagian 6 itu ada hiroimas. Kalau di buku diartikannya mendapat sama mengambil ya minasang. Nah, lebih tepatnya hiroimas hanya digunakan ketika kita mengambil benda yang di bawah. Kalau di bahasa Indonesianya itu lebih enaknya memungut ya minasang. Kalau kalian artikan mengambil boleh-boleh aja. Yang penting konteksnya itu mengambil benda di bawah. Contohnya sampah, penghapus yang jatuh itu pakainya hiroimas, dipungut kayak gitu ya. Kemudian kalau kalian mau bilang memungut anak kucing juga pakainya hiroimas. Kayak gitu ya minasang. Lalu ada nomor 8 dan 9 kibunggai dan kibungga warui. Nah, di sini kibunggai sama kibungga warui itu bisa digunakan untuk menyatakan kondisi badan. Bisa digunakan untuk menyatakan lagi enak badan sama tidak enak badan. Selain itu juga bisa digunakan untuk menyatakan suasana hati. Contohnya kibunggai itu menyatakan good mood. Kalau kibungga warui ya bad mood. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi tergantung konteks nanti ya minasang. Kalau kibunggai good mood, kibungga warui bad mood. Kibunggai enak badan, sedangkan kibungga warui nggak enak badan. Seperti itu ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ya minasang ke list berikutnya, masih bab 26. Nah, di sini ada 4 yang saya merahin. Pertama kondo. Jadi kondo ada 2 konteks, bisa diartikan kali ini, bisa juga lain kali. Contohnya kondo no nichiyobi, hari Minggu kali ini. Kondo no shiken, ujian kali ini, dan sebagainya. Nah, untuk yang menyatakan lain kali, contohnya mata kondo onegai shimasu, tolong lain kali saja. Seperti itu minasan. Jadi kondo ada 2 konteks ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik cara pemakaiannya. Kemudian di sini ada kongna songna angna. Ini konsepnya sama dengan kono sono ano. Dia digunakan harus bersama kata benda. Kongna hong, songna hong, angna hong. Konsepnya sama. Kongna sama dengan kono, bendanya ada di si pembicara, di dekat si pembicara. Sedangkan songna bendanya ada di lawan bicara. Lalu kalau angna bendanya jauh dari kita berdua, kayak gitu minasang.
Oke, Kongna kayak gini, Songna kayak gitu, Angna juga kayak gitu, cuman bendanya jauh dari kita berdua. Seperti itu. Contohnya, Kongna Hong, buku kayak gini. Songna Hong, buku kayak gitu. Bukunya di lawan bicara. Angna Hong, buku kayak gitu. Bukunya jauh dari kita berdua. Seperti itu, minasang. Semoga bisa dimengerti ya. Kalau sudah selesai mencatat atau screenshot, kita langsung lanjut ke list terakhir bab 26 ya, minasang. Oke, list terakhir ada beberapa yang saya merahin. Yang pertama itu dasimas. Jadi, dasimas yang kita pelajari sebelumnya, itu selain artinya mengumpulkan, mengeluarkan, untuk sampah, dasimas bisa diartikan membuang juga, minasang. Oke. Kemudian yang kedua ada okiba, itu artinya tempat sampah. Okiba terdiri dari dua kata, okimas menaruh, ba itu tempat, jadi tempat naruh, kayak gitu ya. Nah, okiba ini dipakai istilah untuk tempat naruh sampah di Jepang ya, minasang. Kemudian ada yoko yang artinya di sebelah. Yoko sama dengan tonari, minasang. Tonari juga di sebelah ya, minasang. Itu udah kita pelajari di bab 10. Nah, bedanya apa? Kalau tonari itu digunakan ketika bendanya itu sejenis, minasang. Contohnya di sebelah rumah A ada rumah B, di sebelah anjing ada anjing B atau kucing dan sebagainya ya, minasang. Sedangkan yoko itu digunakan ketika bendanya beda jenis. Contohnya di sebelah rumah ada pohon, di sebelah meja ada anjing dan sebagainya. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi, minasang. Contohnya aja soba. Nah, cara pakainya gimana? Mungkin nanti akan saya buatkan videonya terpisah ya, minasang, untuk membahas kosakata yang pengucapannya sama tapi artinya berbeda dan pengucapannya beda artinya sama. Nah, mungkin saya akan buatkan khusus di video yang terpisah nanti. Saya kumpulin dulu mungkin kosakatanya. Kalau kalian ada request, ada saran, boleh tulis di kolom komentar ya, minasang. Kemudian yang terakhir ada gaisha. Nah, gaisha ini sebenarnya dari kata kaisha, minasang. Kapan dia menjadi ga? Ketika dia langsung dijadikan satu dengan spesifikasi perusahaan apa. Contohnya, perusahaan gas. Langsung, gas gaisha. Nah, ketika langsung dijadikan satu, kaishanya akan berubah menjadi ga. Itu masuk ke ranah morfologi nanti, minasang. Jadi ka-nya mengalami perubahan bunyi menjadi ga. Nah, ketika ada yang bertanya, apakah boleh saya pakai kaisha? Boleh-boleh saja, minasang. Dengan catatan, kalian harus nambahin partikel no. Baru tetap dia akan menjadi kaisha. Contohnya, gasu no kaisha. Sama-sama menyatakan perusahaan gas. Cuman cara pakainya berbeda. Seperti itu. Yang mana aja boleh ya, minasang. Tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau pakai yang kaisha harus ada no, sedangkan mau langsung harus pakai ga, gaisha. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk kosakata bab 26. Sekarang kita lanjut ke bab 27. Langsung aja kita ke listnya. Oke, list yang pertama, silakan kalian screenshot, minasang. Oke, yang pertama ada kata kaimas. Jadi kaimas selain artinya membeli, ternyata bisa juga digunakan untuk memelihara ya, minasang. Kanjinya nanti berbeda juga ya, minasang. Seperti itu. Nanti kalian lihat aja konteks pemakainya. Pasti ngerti kok nanti ya. Kemudian ada dekimas. Dekimas selain artinya bisa, juga digunakan untuk menyatakan akan diselesaikan, akan dibuat, akan jadi. Atau kalau dia bentuknya lampau, dekimasta, ya menyatakan sudah jadi, sudah rampung, sudah dibangun, dan sebagainya. Intinya menyatakan sesuatu yang telah jadi. Kayak gitu ya, minasang. Kemudian ada hirakimas, yang artinya membuka. Bedanya apa dengan akemas? Sama aja, minasang. Cuman hirakimas itu lebih luas pemakaiannya. Selain bisa digunakan untuk membuka pintu, juga bisa digunakan untuk membuka event, membuka kelas, rapat, dan sebagainya. Bisa diartikan mengadakan juga untuk hirakimas. Kayak gitu ya. Kemudian ada koe. Kenapa saya merahin? Karena koe yang menyatakan suara itu hanya digunakan untuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. Kalau benda mati seperti mobil, TV, itu pakainya oto, bunyi. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir kuriningu. Nah, kuriningu di sini karena saya dulu sendiri yang sempat salah persepsi ya, minasang. Kuriningu itu saya pikir dulu itu bersih-bersih, minasang, karena saya kan dengernya kayak cleaning gitu. Ternyata kuriningu itu laundry, minasang. Jadi hati-hati ya biar nggak salah kayak saya dulu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke list berikutnya. Masih bab 27 ya, minasang.
Oke, nah di sini ada mansion, apartemen. Nah, mansion di Jepang itu sebenarnya apartemen kalau di kita, minasang. Kalau saya sih, bayangan saya mansion itu rumah mewah sih. Ternyata kalau di Jepang mansion itu apartemen. Sedangkan apato yang saya kira awalnya adalah apartemen, ternyata itu kos-kosan, minasang. Lebih detailnya kalian bisa cek di YouTube, bisa kalian cari video-videonya tentang mansion dan apartemen di Jepang ya, minasang, biar lebih jelas nanti ya. Kemudian yang kedua ada Kyoshitsu kelas. Oke, jadi selain menyatakan ruang kelas, Kyoshitsu bisa digunakan untuk menyatakan kelas-kelas mata pelajaran kayak gitu ya, minasang, atau kursus juga bisa. Contohnya kalian mau bilang aku ikut kelas masak, jadi kalian tinggal bikin Ryori Kyoshitsu. Udah artinya kelas memasak kayak gitu ya, kursus memasak. Seperti itu, minasang. Lanjut di sini ada kata. Nah, ini pasti kalian udah ngerti. Kata ini lebih sopan dari hito. Contohnya ano hito menjadi ano kata. Lebih sopan aja ya, minasang. Lalu di sini ada sika. Sika sama dengan dake, menyatakan hanya. Ini juga udah saya bahas di pembahasan grammarnya, minasang. Silakan dipahami ya, minasang. Bisa dicek juga grammarnya di bab 27. Link udah saya kasih di deskripsi video ya. Kemudian ada kagu, alat rumah tangga, perabotan rumah tangga, meja, kulkas, lemari, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau sudah saya lanjut ya, minasang, karena kita terbatas waktu, jadi langsung aja ya. Oke, yang pertama daisuki, yang artinya sangat suka. Untuk menyatakan sangat suka, selain kita bisa gunakan totemosuki, bisa juga dengan cara seperti ini, daisuki. Nah, kebanyakan sih kalau orang Jepang bilang sangat suka itu pakai ini sih biasanya, minasang. Jarang saya bilang totemosuki, itu jarang sih saya dengar. Ada yang bilang tapi jarang. Lebih seringnya pakai ini. Daisuki, sangat suka. Dai itu dari kanji besar oki, suki kan suka. Jadi besar banget sukanya kayak gitu ya. Kemudian tsukema selain menyalakan, ternyata dia bisa diartikan memasang. Contohnya, memasang baling-baling bambu di kepala kita mungkin. Jadi pakainya tsukemas kayak gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk list kosakata bab 27 ya, minasang. Jadi tolong diperhatikan yang penting-penting ya, yang memang perlu dibahas. Sisanya tinggal kalian hafalin saja. Sekarang kita lanjut ke kosakata bab 28. Oke, langsung aja kita bahas kosakata bab 28-nya ya, minasang. Berikut list pertamanya. Oke, langsung aja. Uremas itu artinya terjual. Ini menyatakan kondisi, minasang. Kenapa saya merahin? Karena uremas yang menyatakan kondisi, tentu saja partikelnya untuk penanda objek harus pakai partikel ga, karena dia kondisi terjual kayak gitu. Sedangkan kalau dia mau bilang menjual, itu udah kita pelajari di bab 15. Urimas itu baru pakai o, partikel objeknya. Oke. Kemudian ada kamimas. Kalau di buku itu memakan sama menggigit kalau nggak salah ya. Nah, kamimas itu bukan untuk memakan nasi, sayur, dan sebagainya. Hanya digunakan khusus untuk mengunyah dan menggigit. Contohnya mengunyah permen karet, anjing menggigit kakiku, dan sebagainya. Oke, kemudian ada kayoimas yang artinya pergi. Kalau di buku kan pergi ya, minasang. Nah, ini ada konteks pulang pergi, PP kayak gitu. Kalau kalian memang pakai asrama sekolahnya, kalian nggak bisa bilang kayoimas. Seperti itu. Sedangkan kalau kalian dari rumah pulang pergi itu pakainya kayoimas. Nah, bedanya dengan ikimas apa? Kalau ikimas kan satu arah aja, pergi gitu aja. Sedangkan ini ada konteks pulang pergi, PP kayak gitu ya. Lalu yang terakhir ada keikeng. Nah, di sini kenapa saya merahin? Nah, saya pengen jelasin dikit cara pakainya. Keiken kalau ditambahin partikel o dan simas, dia artinya mengalami. Sedangkan kalau ditambahin ga arimas, artinya ada pengalaman, berpengalaman. Kayak gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk list pertamanya. Kalau sudah, saya lanjut ke list berikutnya ya, masih bab 28. Oke, di sini saya ada merahin shinamono yang artinya barang. Nah, shinamono ini bedanya dengan nimotsu apa sih? Nimotsu itu barang bawaan, minasang. Sedangkan shinamono itu artinya produk ya, jadi barang dagangan kayak gitu. Kalau mono ya menyatakan benda secara umum ya. Seperti itu, minasang. Oke, lanjut aja ya, karena di sini cuma satu. Saya langsung lanjut ke list terakhir bab 28. Nah, di sini ada ka dan ki. Nah, ka itu menyatakan aliran. Posisinya pasti di akhir kata. Contohnya mau bilang novelis, shousetsu itu kan novel. Ketika ditambah ka, shousetsu ka artinya novelis, menyatakan aliran kayak gitu ya. Pelukis, politis,
Yang akhirnya ada is itu pasti pakai K nanti bahasa Jepangnya. Kemudian ada ki menyatakan mesin, kalian tinggal tambahin aja bendanya apa. Contohnya bendanya kopi, fotokopi ya. Ketika ditambah ki, kopi ki. Artinya mesin fotokopi kayak gitu minasang. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya untuk penggunaan K sama ki. Jadi K menyatakan aliran, ki itu menyatakan mesin. Intinya seperti itu. Kemudian di sini ada sore ni dan sore de. Nah, sore ni udah saya bahas di pembahasan grammar bab 28. Sore ni digunakan untuk menambahkan list-list, mau itu alasan, kelebihan dan sebagainya. Bisa diartikan dan juga. Sedangkan kalau sore de itu digunakan menyatakan kesimpulan. Oleh karena itu, menyimpulkan alasan dan sebagainya. Seperti itu ya. Kenapa saya bahas? Karena ini sama-sama sore soalnya depannya. Biar nggak kedukar ya minasang. Jadi benar-benar diperhatikan ya. Jadi itu saja untuk list kosakata bab 28. Saya udah bahas yang penting-penting. Seandainya ada yang kelewatan, kalian masih belum ngerti beberapa kosakatanya, jangan sungkan langsung tulis di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama ya minasang. Oke, kalau sudah langsung aja kita lanjut ke kosakata bab 29. Nah, pada kosakata bab 29 ini penting banget minasang. Jadi harus dikuasai dari sekarang. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang di kiri ini udah saya tandai. Yang di kiri itu adalah kondisi. Tentu saja karena dia kondisi, objeknya pakai ga. Sedangkan yang di kanan itu aksi, tentu saja objeknya pakai o. Nah, di sini materi khusus untuk kosakata bab 29 itu udah saya modifikasi ya, udah saya improvisasi. Sebenarnya yang di bab 29 yang ada cuman di kiri. Nah, cuman saya kasih aja kata kerja versi transitifnya, aksinya di sebelah kanan, biar kalian bisa sekalian ngafalin ya minasang. Nah, contoh yang pertama, akimas itu menyatakan kondisi terbuka. Makanya pakai ga nanti. Contohnya doa ga akimas, pintu terbuka. Sedangkan kalau kalian pakai membuka akemas itu harus pakai o karena itu aksi. Doa o akemas, membuka pintu. Beda ya, membuka pintu aksi, pintunya terbuka kondisi. Beda. Bahasa Jepang juga beda. Partikelnya yang membedakan dan kata kerjanya juga berbeda. Mirip-mirip dikit doang minasang. Tinggal kalian hafalin saja ya minasang, udah saya buatkan list-listnya. Oke, kalau sudah di screenshot dan dicatat, langsung lanjut ke list berikutnya. Masih sama minasang, silakan kalian pause, kalian catat dan pahami dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke list yang terakhir. Oke. Nah, di list yang terakhir, di sini ada 3 yang saya merahin. Yang pertama itu henji. Jadi henji itu jawaban atau balasan. Konteksnya apa? Bukan konteksnya jawaban untuk ujian ya minasang. Jadi jawaban yang dimaksud di sini, contohnya saya manggil nama kalian, terus kalian nyaut. Itu namanya henji, membalas, menyaut kayak gitu. Kemudian contoh berikutnya, saya ngirim pesan ke kalian, kemudian kalian balas pesan saya. Itu juga namanya henji. Jadi jawaban dan balasan itu konteksnya seperti tadi. Seperti itu ya minasang. Kemudian ada osakini yang menyatakan duluan, contoh pakainya seperti di sini, osakini dozo, silakan duluan. Atau kalau mau bilang pamit duluan, osakini shitsure shimasu. Artinya permisi duluan, kayak gitu. Kemudian wasure mono. Nah, wasure kan lupa, wasure mas, mono benda. Jadi maksudnya barang yang tertinggal, kelupaan kayak gitu ya minasang. Oke, jadi itu saja untuk kosakata bab 29. Yang paling penting itu yang tadi ya, ada kondisi, ada aksi. Yang kondisi itu masuk intransitif istilahnya, yang aksi itu transitif. Kayak gitu ya minasang. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke list yang terakhir, kosakata bab 30. Langsung aja ya. Nah, di sini kosakatanya sebagian besar aksi sih minasang. Cuman yang saya merahin di sini sebagian besar saya pengen nambahin bentuk kondisinya, intransitifnya yang pakai partikel ga. Contohnya di sini narabemas yang artinya menata. Bentuk kondisinya itu narabimas. Silahkan ditambahin ya minasang di catatannya. Narabimas artinya tertata atau berbaris atau ngantre kayak gitu. Jadi orang Jepang kalau mau bilang ngantre itu pakai narabimas nanti. Seperti itu. Kemudian modosimas yang artinya mengembalikan. Bentuk kondisinya intransitifnya itu modorimas, kembali. Kemudian kimemas yang artinya menentukan, bentuk intransitifnya adalah kimarimas.
yang artinya diputuskan, ditentukan. Tentu saja kalau kimarimas makanya partikel ga karena dia kondisi. Lalu di sini ada yoshushimasu yang artinya belajar persiapan. Maksudnya belajar persiapan apa? Jadi besok kan kita belajar bab 29. Nah, sekarang saya udah belajar materi bab 29. Biar besok lebih gampang ngertiin materinya. Itu namanya belajar persiapan untuk materi besok. Kayak gitu minasang. Kemudian fukushimas belajar pengulangan itu maksudnya review ya minasang. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai mencatat, kita langsung ke list berikutnya. Nah, kemudian di sini cuman saya merahin satu yaitu gengkang. Nah, kenapa saya merahin? Karena di Indonesia itu nggak ada budaya gengkang dalam rumah orang Indonesia. Nah, gengkang itu hanya ada di rumah ala orang Jepang, ala Jepang kayak gitu ya, minasang. Rumah bagian depan rumah. Jadi tempat biasanya orang Jepang tuh lepas sepatu kayak gitu. Lebih detailnya silakan kalian cek di YouTube atau di Google ya. Kalian cek-cek sendiri rupa gengkang itu seperti apa, biar ada bayangan ya, minasang. Oke, kalau sudah, saya lanjut ke list yang terakhir untuk bab 30. Ada dua, ada iya, ada suruto. Iya itu sama dengan kirai, menyatakan tidak suka, benci, nggak mau. Cuman iya ini bisa digunakan untuk penolakan nanti. Iya ada, nggak mau. Nah, kayak gitu ya, minasang. Nggak mau, aku nggak suka. Seperti itu. Kalau kirai hanya bilang tidak suka atau benci, gitu aja. Sedangkan iya bisa digunakan untuk konteks menolak ya minasang, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada suruto. Nah, suruto sama dengan soshite dan sorekara. Itu digunakan untuk menyambung kalimat. Bisa diartikan kemudian atau lalu. Cara pakainya apakah sama? Sama aja. Ini masuk ke gaya bahasa. Sama kayak bahasa Indonesia. Ada setelah itu, ada lalu, ada kemudian. Bahasa Jepang juga sama. Ada sorekara, soshite, dan suruto. Mau pakai yang mana? Sama aja. Oke, jadi itu saja untuk kosakata dari bab 26 sampai bab 30. Saya udah bahas yang memang menurut saya penting ya minasang. Nah, kalau kalian ada yang menurut kalian masih belum jelas, silakan kalian tulis di kolom komentar ya minasang. Oke, itu saja untuk hari ini. Ja, minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.